down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diva Risma Wulandari. Saya dari kelas ASP 2B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengantar ekonomi makro. Yang pertama, dalam ekonomi makro ada 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama yaitu apa atau what. Apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Menentukan jenis dan jumlah barang atau jasa yang diproduksi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumber daya. Yang kedua, bagaimana atau how. Sumber-sumber ekonomi, faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Menentukan metode produksi yang efisien, apakah menggunakan tenaga kerja atau teknologi, serta bagaimana sumber daya dikelola. Yang ketiga yaitu untuk siapa atau for whom. Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang tersebut dibagikan. Menentukan bagaimana barang dan jasa didistribusikan dalam masyarakat, apakah berdasarkan daya beli, kebijakan pemerintah, atau mekanisme pasar. Ketiga pertanyaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi suatu negara. Masalah stabilisasi dalam ekonomi makro berfokus pada upaya menjaga kestabilan ekonomi jangka pendek melalui yang pertama adalah inflasi. Menjaga kenaikan harga agar tidak terlalu tinggi, agar daya beli masyarakat tetap stabil. Yang kedua yaitu pengangguran. Menciptakan lapangan kerja agar jumlah pengangguran tidak tinggi dan perekonomian tetap produktif. Yang ketiga yaitu neraca pembayaran, menjaga keseimbangan transaksi ekonomi internasional agar tidak terjadi defisit atau surplus yang ekstrim. Kebijakan moneter dan fiskal digunakan untuk mengatasi 3 masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu masalah pertumbuhan dalam ekonomi makro berfokus pada faktor-faktor jangka panjang yang mendukung peningkatan output ekonomi, yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk dapat memperbesar pasar dan tenaga kerja, namun juga menuntut peningkatan dalam penyediaan barang dan jasa. Yang kedua yaitu kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi melalui peningkatan teknologi dan infrastruktur memungkinkan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, investasi. Investasi dalam modal fisik dan sumber daya manusia sangat penting untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya yaitu dalam ekonomi makro, perekonomian nasional dapat dilihat dari beberapa indikator utama. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh warga negara dari kegiatan produksi, seperti upah, sewa, bunga, dan laba. Indikator ini mencerminkan kemampuan ekonomi suatu negara dalam menghasilkan pendapatan bagi warganya. Yang kedua, produk nasional. Mengacu pada nilai total barang dari jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode tertentu. Produk domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB) sering dijadikan ukuran untuk menilai kinerja ekonomi. Yang ketiga yaitu tingkat kesempatan. Menggambarkan peluang kerja atau lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat. Tingkat kesempatan yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak warga negara dapat bekerja dan berkontribusi dalam perekonomian. Yang keempat yaitu tingkat harga. Merupakan ukuran umum dari harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perubahan tingkat harga seperti inflasi mencerminkan dinamika ekonomi dan daya beli masyarakat. Yang kelima yaitu neraca pembayaran. Menyajikan rekapitulasi transaksi ekonomi antar suatu negara dengan negara lain. Mencangkup perdagangan barang dan jasa
investasi, dan aliran modal. Neraca pembayaran yang seimbang menandakan hubungan ekonomi yang stabil dengan dunia luar. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai kesehatan dan kinerja perekonomian nasional serta sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi guna mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu dalam ekonomi makro, perekonomian terbagi menjadi 4 sektor utama. Yang pertama, sektor keluarga. Rumah tangga sebagai konsumen barang dan jasa serta penyediaan faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sektor perusahaan. Produsen yang menciptakan barang dan jasa menggunakan faktor produksi dan membayar pajak serta upah. Yang ketiga yaitu sektor pemerintah. Mengatur ekonomi, mengumpulkan pajak, menyediakan layanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat, sektor perdagangan luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor yang mempengaruhi neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Keempat sektor ini saling berinteraksi dan menciptakan keseimbangan dan pertumbuhan suatu negara. Baik, yang selanjutnya di sini ada gambar. Gambar ini menunjukkan hubungan antara permintaan dan penawaran dalam pasar barang serta pasar faktor produksi. Ini menggambarkan bagaimana rumah tangga dan produsen saling berinteraksi dalam perekonomian. Yang pertama, pasar barang produk terletak di bagian atas. Pada bagian atas gambar terdapat produk yang diperdagangkan. Yang kedua, permintaan di sebelah kiri. Konsumen barang rumah tangga dan pemilik faktor produksi membutuhkan produk seperti ikan kaleng, pindang, ikan beku, dan udang. Mereka membayar harga tertentu untuk memperoleh barang tersebut. Aliran permintaan ditunjukkan dengan panah merah kiri ke kanan. Selanjutnya penawaran. Penawaran di sebelah kanan. Produsen barang menghasilkan produk dan penawaran ke pasar. Konsumen membeli barang berdasarkan harga yang terbentuk di pasar. Aliran penawaran ditunjukkan dengan panah merah dari kanan ke kiri. Harga barang dan hasil produksi di tengah dengan warna biru. Selanjutnya, harga barang dan hasil produksi. Harga produk ditentukan oleh interaksi antar permintaan dan penawaran. Yang kedua, pasar faktor produksi terletak di bagian bawah. Di bagian bawah gambar ditampilkan pasar faktor produksi, yaitu sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang. Selanjutnya, permintaan faktor produksi di sebelah kanan. Produsen barang berperan sebagai konsumen faktor produksi. Mereka membutuhkan tenaga kerja, lahan, dan modal untuk berproduksi. Aliran permintaan faktor produksi ditunjukkan dengan panah merah dari kanan ke kiri. Yang selanjutnya penawaran faktor produksi. Yang selanjutnya yaitu penawaran faktor produksi. Rumah tangga dan pemilik faktor produksi menawarkan sumber daya mereka dalam membentuk tenaga kerja, lahan, dan modal. Aliran penawaran faktor produksi ditunjukkan dengan panah merah dari kiri ke kanan. Harga faktor produksi di sebelah tengah. Harga faktor produksi ditentukan berdasarkan pembayaran seperti upah, tenaga kerja, sewa lahan, dan bunga modal. Yang selanjutnya, pertanyaan fundamental dalam ekonomi terletak di tengah. Di tengah gambar terdapat 3 pertanyaan dasar dalam ekonomi. Yang pertama, what? Apa yang akan diproduksi ditentukan oleh permintaan pasar. Contoh, ikan kaleng, ikan beku, atau udang. Yang kedua, how? Bagaimana cara memproduksinya ditentukan oleh ketersediaan faktor produksi dan teknologi yang digunakan. Contoh, menggunakan tenaga kerja manual atau mesin. Yang ketiga yaitu for whom, untuk siapa barang diproduksi
ditentukan oleh siapa yang akan membeli barang tersebut. Contoh, apakah untuk rumah tangga, restoran, atau ekspor. Baik, yang berikutnya yaitu 5 pelaku ekonomi. Dalam ekonomi makro terdapat 5 pelaku utama yang saling berinteraksi dalam menggerakkan perekonomian. Yang pertama yaitu rumah tangga, berperan sebagai konsumen barang dan penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, lahan, dan modal. Yang kedua yaitu produsen atau perusahaan, menghasilkan barang dan jasa, membeli faktor produksi, serta membayar pajak kepada pemerintah. Yang ketiga yaitu pemerintah, mengatur kebijakan ekonomi, menyediakan layanan publik, serta menjadi konsumen dan produsen dalam sektor tertentu. Yang keempat yaitu lembaga keuangan, berfungsi sebagai perantara keuangan, memberikan kredit dan mengatur kebijakan moneter. Sementara itu yang kelima yaitu negara lain, berperan dalam perdagangan internasional melalui ekspor, impor, serta sebagai sumber investasi asing yang dapat mempengaruhi ekonomi domestik. Oke, yang selanjutnya yaitu rumah tangga. Dalam ekonomi makro, rumah tangga berperan sebagai yang pertama, menerima penghasilan dari produsen sebagai upah dan dividen. Rumah tangga menyediakan faktor produksi, tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan kepada perusahaan atau produsen. Sebagai balasannya, mereka menerima penghasilan dalam bentuk upah atau gaji untuk tenaga kerja, sewa untuk tanah, bunga untuk modal, dan dividen keuntungan dari kepemilikan saham. Yang kedua, menerima penghasilan dari tabungan. Rumah tangga yang menyimpan uang di bank akan mendapatkan bunga sebagai imbalan. Jika rumah tangga berinvestasi di obligasi atau instrumen keuangan lain, mereka juga bisa menerima keuntungan dalam bentuk imbas hasil. Yang ketiga, membelanjakan penghasilan di pasar barang. Sebagian besar pendapatan rumah tangga digunakan untuk membeli barang dan jasa di pasar barang dan jasa. Permintaan dari rumah tangga terhadap barang dan jasa ini menjadi pendorong utama kegiatan ekonomi. Yang keempat, menyisihkan penghasilan untuk ditabung. Tidak semua pendapatan langsung dibelanjakan, sebagian rumah tangga akan menabung di bank atau berinvestasi dalam aset lain. Tabungan ini bisa digunakan untuk investasi di masa depan atau keadaan darurat. Yang kelima, membayar pajak kepada pemerintah. Rumah tangga berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah seperti pajak penghasilan, PPh, pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak lainnya. Pajak ini digunakan pemerintah untuk membiayai belanja negara seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Yang keenam, perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Rumah tangga memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, mereka berusaha memperoleh pendapatan melalui bekerja, berinvestasi, dan berwirausaha. Oke, di sini ada produsen. Produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan dalam menghasilkan barang dan jasa serta menggerakkan roda perekonomian. Yang pertama, memproduksi dan menjual barang dan jasa. Produsen menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu menyewa faktor-faktor produksi. Produsen menggunakan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan tanah yang disediakan oleh rumah tangga dengan memberikan imbalan berupa upah, bunga, dan sewa. Yang ketiga, membutuhkan kredit usaha untuk mengembangkan bisnis. Produsen sering membutuhkan pinjaman atau kredit dari bank dan lembaga keuangan. Yang keempat yaitu memerlukan tenaga kerja.
Produsen memperkerjakan tenaga kerja untuk menjalankan proses produksi sehingga menciptakan lapangan kerja dalam perekonomian. Produsen berperan penting dalam siklus ekonomi dengan menciptakan barang dan jasa menggunakan faktor produksi serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan menciptakan lapangan kerja. Yang selanjutnya yaitu pemerintah. Yang pertama, menarik pajak. Pemerintah memungut pajak dari rumah tangga dan produsen untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Yang kedua, memberikan subsidi. Pemerintah membantu sektor tertentu misalnya pertanian, energi, atau pendidikan untuk memberikan subsidi agar harga lebih terjangkau dan produksi meningkat. Yang ketiga, membeli barang-barang. Pemerintah membeli barang dan jasa seperti alat kesehatan, kendaraan, dinas, atau bahan baku untuk proyek infrastruktur. Yang keempat, meminjam uang dari luar negeri. Jika pendapatan negara tidak cukup, pemerintah bisa berutang ke luar negeri untuk membiayai pembangunan atau menutup defisit anggaran. Yang kelima, menjual surat-surat berharga. Pemerintah menerbitkan obligasi atau surat berharga negara SBN untuk mendapat dana dari masyarakat dan investor guna membiayai pengeluaran negara. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi, menstabilkan harga, menciptakan lapangan kerja, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu lembaga keuangan. Yang pertama, menerima simpanan tabungan atau deposito dari rumah tangga, bank, dan lembaga keuangan menerima dana dari masyarakat dalam membentuk tabungan atau deposito yang nantinya digunakan untuk pembiayaan ekonomi. Yang kedua yaitu menyediakan kredit. Lembaga keuangan menyalurkan pinjaman kepada individu, bisnis, dan pemerintah untuk keperluan konsumsi maupun investasi mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menyediakan uang. Bank sentral mencetak dan mengatur peredaran uang di masyarakat, menjaga stabilitas moneter dan inflasi. Lembaga keuangan berperan penting dalam menjaga kelancaran transaksi ekonomi, mendorong investasi, serta memastikan stabilitas sistem keuangan suatu negara. Lanjut, di sini ada negara lain. Yang pertama, memberi barang impor. Negara mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi sendiri atau lebih murah diperoleh dari negara lain. Yang kedua, menjual barang ekspor. Negara mengekspor barang dan jasa ke luar negeri untuk mendapat devisa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperluas pasar bagi produsen dalam negeri. Yang ketiga, menyediakan kredit atau pinjaman. Negara lain atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia memberikan pinjaman kepada negara yang membutuhkan dana untuk pembangunan atau menutup defisit anggaran. Yang selanjutnya yaitu 4 sektor dalam perekonomian. Dalam ekonomi makro terdapat 4 sektor utama. Yang pertama, pasar barang. Tempat jual beli barang dan jasa antara produsen dan konsumen. Yang kedua, pasar uang. Tempat transaksi finansial seperti pinjaman, investasi, dan pengelolaan uang oleh bank dan pemerintah. Contoh, bank memberikan kredit. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Tempat bertemunya pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Contoh, lowongan kerja dan perekrutan karyawan. Yang keempat, pasar luar negeri. Tempat transaksi ekspor dan impor barang serta jasa antara negara. Contoh, ekspor produk lokal dan impor barang.
Keempat pasar ini saling terkait dalam menggerakkan perekonomian secara makro. Baik, yang selanjutnya yaitu pasar luar negeri. Neraca perdagangan, selisih ekspor dan impor, surplus, ekspor lebih besar, ekonomi lebih kuat. Defisit, impor lebih besar, bisa melemahkan ekonomi. Dasar penukaran luar negeri, TOT, rasio harga ekspor terhadap impor. Jika TOT naik, negara mendapat lebih banyak dari ekspor. Jika TOT turun, daya beli impor menurun. Cadangan devisa, mata uang asing yang disimpan bank sentral, sumber ekspor, investasi asing, utang luar negeri. Fungsi menstabilkan rupiah, membayar impor dan utang. Oke, yang selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Yang pertama, jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh negara. Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara di penyerahan faktor-faktor produksi selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun faktor produksi meliputi tenaga kerja upah, modal bunga, tanah sewa, kewirausahaan, keuntungan. Pendapatan nasional mencerminkan keseluruhan output ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara baik dari sektor produksi barang maupun jasa. Contoh, perhitungan pendapatan nasional meliputi yang pertama pendapatan domestik bruto PDB, yang kedua pendapatan nasional bruto PNB, yang ketiga pendapatan nasional neto PNN. Baik, yang selanjutnya yang kedua indikator pembangunan dan kesejahteraan. Pendapatan nasional digunakan sebagai indikator penting dalam mengukur laju pembangunan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan nasional menunjukkan bahwa suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang biasanya diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti yang pertama, kesejahteraan sosial meningkat, yang kedua, pengurangan kemiskinan, yang ketiga, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sebaliknya, strategi atau penurunan pendapatan nasional dapat menunjukkan perlambatan ekonomi atau krisis ekonomi. Yang ketiga, produk domestik bruto PDB sebagai indikator ekonomi. Produk domestik bruto PDB adalah indikator utama dalam ekonomi makro yang menunjukkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Ada 2 cara pengukuran PDB. Yang pertama, PDB atas dasar harga pelaku nominal mengukur output ekonomi dengan harga yang berlaku di pasar pada tahun pengukuran tanpa memperhitungkan inflasi. Yang kedua, PDB atas dasar harga konstan real mengukur output dengan menyesuaikan inflasi, memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang lebih akurat. PDB membantu pemerintah dan pembuatan kebijakan dalam yang pertama menentukan kebijakan fiskal dan moneter. PDB membantu pemerintah dan membuat kebijakan dalam yang pertama menentukan kebijakan fiskal dan moneter, yang kedua merancang program pembangunan ekonomi, yang ketiga mengukur dampak kebijakan ekonomi dari waktu ke waktu. Baik, yang selanjutnya yaitu pendapatan nasional. 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi. Fokus pada nilai tambah produksi di berbagai sektor ekonomi. Pendapatan dihitung dari total produksi barang dan jasa setelah dikurangi biaya produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Melihat pendapatan yang diterima oleh faktor produksi, upah, sewa, bunga, laba, pajak. Pendapatan ini dihitung dari seluruh penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, pemilik modal dan pemerintah. Yang ketiga,
Pendekatan pengeluaran menghitung total belanja dalam perekonomian termasuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Pendapatan dihitung dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam 1 tahun. Yang berikutnya yaitu pendekatan produksi. Dalam ekonomi makro, pendekatan produksi digunakan untuk menghitung produk domestik bruto (PDB) dengan melihat output dari 9 sektor usaha. Yang pertama, pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, produksi tanaman, hewan, hutan, dan ikan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian, ekstraksi mineral, batu bara, minyak, dan gas. Yang ketiga, industri pengolahan, mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Yang keempat, listrik, gas, dan air bersih, produksi dan distribusi energi serta air bersih. Yang kelima yaitu konstruksi, pembangunan infrastruktur seperti bangunan dan jalan. Yang keenam, perdagangan, hotel dan restoran, jual beli barang, layanan hotel dan makanan. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi, transportasi barang atau orang, dan layanan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, layanan perbankan, properti, dan jasa bisnis. Yang kesembilan, jasa-jasa termasuk pelayanan pemerintah, pendidikan, kesehatan, administrasi, dan layanan publik. Tujuan pendekatan produksi mengukur PDB dengan menjumlahkan nilai tambah dari setiap sektor, membantu dalam perencanaan ekonomi dan kebijakan pembangunan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan dalam ekonomi makro menghitung PDB dengan cara menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh faktor produksi dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang pertama, pengertian pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, tenaga kerja, modal, tanah, kewirausahaan yang terlibat dalam proses produksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Yang kedua, komponen balas jasa faktor produksi. Balas jasa faktor produksi meliputi upah dan gaji, penghasilan, sewa tanah, penghasilan dan penggunaan tanah, bunga modal penghasilan dari modal yang digunakan, keuntungan profit, penghasilan dan kewirausahaan. Yang ketiga adalah penyusutan dan pajak tidak langsung. Dalam pendekatan ini, PDB juga mencangkup penyusutan, pengurangan nilai aset karena pemakaian atau waktu. Yang kedua, pajak tidak langsung, neto. Pajak tidak langsung dikurangi subsidi seperti pajak penjualan atau cukai. Selanjutnya, rumus pendekatan pendapatan. PDB sama dengan upah dan gaji ditambah sewa, tambah bunga, tambah keuntungan, tambah penyusutan, tambah pajak tidak langsung dikurang subsidi. Oke, yang selanjutnya yaitu pendekatan pengeluaran. Adalah metode perhitungan PDB berdasarkan total pengeluaran dalam suatu perekonomian. Komponennya meliputi yang pertama, konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, belanja untuk barang dan jasa oleh individu serta organisasi non-profit. Yang kedua, konsumsi pemerintah, pengeluaran pemerintah untuk layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga yaitu investasi, PNTDB dan perubahan inventory, pengeluaran untuk aset tetap dan perubahan stok barang. Yang keempat, ekspor neto, selisih antara ekspor dan impor. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pengeluaran, menghitung PDB berdasarkan total pengeluaran dari 4 sektor. Yang pertama, rumah tangga, C.
Konsumsi barang dan jasa. Yang kedua, perusahaan. I. Investasi dalam aset tetap dan stok barang. Yang ketiga, pemerintah. G. Belajar untuk layanan publik. Yang keempat, perdagangan luar negeri. X kurang M. Selisih ekspor dan impor. Rumus PDB adalah C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Pendekatan ini menunjukkan kontribusi setiap sektor terhadap ekonomi. Berikutnya yaitu pendekatan pengeluaran. Yang pertama, produk nasional bruto PNB. PNB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. PNB dihitung dengan penambahan pendapatan neto dari luar negeri ke produk domestik bruto, PDB. Yang kedua adalah produk nasional neto, PNN. PNN adalah nilai PNB setelah dikurangi penyusutan barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi. Penyusutan ini terjadi karena penggunaan aset produksi yang mengalami penurunan nilai. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi. Ini merupakan PNN yang telah dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Pajak tidak langsung seperti pajak pertambahan nilai dan cukai tidak diterima langsung oleh faktor produksi, sehingga harus dikoreksi untuk mendapatkan nilai pendapatan yang benar-benar diterima oleh pemilik faktor produksi. Yang keempat yaitu angka-angka per kapita. Untuk melihat kesejahteraan ekonomi masyarakat, pendapatan nasional dihitung per kapita dengan membaginya dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka ini membantu dalam perbandingan kesejahteraan antar negara atau dalam satu negara dari waktu ke waktu. Oke, yang berikutnya yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional dalam ekonomi makro. Yang pertama, mengetahui struktur ekonomi, memahami kontribusi sektor-sektor ekonomi, pertanian, industri, jasa terhadap perekonomian. Yang kedua, mengetahui perkembangan ekonomi, mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu dan mendeteksi resesi atau perlambatan ekonomi. Yang ketiga yaitu membandingkan perekonomian antar wilayah negara daerah, membandingkan kesejahteraan dan produktivitas antar wilayah atau negara untuk tujuan perdagangan dan investasi. Yang keempat, dasar pengambilan kebijakan. Data pendapatan nasional digunakan pemerintah untuk merancang kebijakan fiskal, pajak dan pengeluaran, dan monitor suku bunga dan uang beredar guna mendorong pertumbuhan ekonomi.